Kamu tahu tidak tentang media pembelajaran? Aku lagi tertarik mempelajarinya deh. Iya, aku pernah dengar, tapi sebenarnya media pembelajaran itu apa sih? Jadi, media pembelajaran itu alat atau teknologi yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Bentuknya bisa macam-macam, seperti video, animasi, aplikasi, atau bahkan game edukasi. Oh, jadi itu semacam alat bantu supaya pelajaran jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Betul banget, selain menarik, media ini juga bisa bikin siswa lebih aktif dalam belajar. Misalnya, ada aplikasi interaktif yang membuat siswa bisa langsung praktek atau video pembelajaran yang menjelaskan konsep sulit dengan lebih mudah. Wah, keren juga. Terus, apakah semua materi bisa diajarkan dengan media pembelajaran? Nggak semua sih, tapi sebagian besar bisa. Tinggal bagaimana kita memilih media yang tepat sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Media ini bisa bantu guru menjelaskan konsep yang mungkin susah dipahami hanya dengan penjelasan lisan. Pasti bikin siswa lebih semangat belajar ya. Jadi nggak cuma mendengarkan guru terus. Iya, itu salah satu manfaat utamanya. Dengan media yang tepat, siswa bisa lebih terlibat dan hasil belajarnya juga lebih baik. Kayaknya seru ya kalau di sekolah makin banyak yang pakai media pembelajaran. Bakal lebih variatif belajarnya. Iya, benar banget. Media pembelajaran bisa bikin suasana belajar jadi lebih hidup. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikola dan saya Nada Ufa. Kami dari kelompok 2. Penggolongan media pembelajaran adalah jenis media yang dapat digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu media visual. Media visual diartikan sebagai media yang dapat diinderai oleh mata atau penglihatan. Media jenis ini adalah media yang tidak memiliki unsur suara atau dengan kata lain hanya dapat dilihat. Media ini memiliki kelebihan karena cenderung mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Misal, objek, foto, gambar, dan lain-lain yang ada dalam majalah, koran, spanduk, iklan, dan papan informasi di sekitar kita. Beberapa media visual kurang tahan lama, terutama yang menggunakan media kertas. Terdapat risiko kotor, koyak, basah, dan kusut. Media jenis ini dapat dibedakan lagi menjadi media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Bahkan ada yang menggolongkannya menjadi media pameran. Media visual 2 dimensi merupakan media visual yang secara tampilan hanya dapat diamati dari satu arah, misal dari atas atau dari depan saja. Media ini memiliki panjang dan lebar pada bidang datar. Media ini disajikan secara visual. Ada yang tidak diproyeksikan dan ada pula yang diproyeksikan. Media 2 dimensi yang tidak diproyeksikan terdiri dari media grafis, media cetak, dan media berbentuk papan. Sedangkan media 2 dimensi yang diproyeksikan adalah PowerPoint. Media visual 2 dimensi non-proyeksi. Yang pertama adalah media grafis. Media grafis adalah termasuk dalam media yang bersifat visual. Media grafis sering digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui gambar atau visual. Media grafis merupakan media yang mudah untuk digunakan karena dapat dikomunikasikan dengan teks seperti terdapat dalam buku. Media grafis bervariasi tergantung karakteristik masing-masing. Variasi media grafis ini dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran. Variasi media grafis yang dapat digunakan dalam media pembelajaran antara lain adalah: yang pertama ada grafik. Grafik adalah media yang mampu menggambarkan perbedaan dan fluktuasi data dalam aspek jumlah atau kuantitas. Penggunaan grafik biasanya dilakukan untuk menayangkan fluktuasi data dalam suatu kurun waktu.
Media grafik menyajikan penjelasan data numerik. Setiap unsur visual yang terdapat dalam grafik menggambarkan data numerik. Grafik juga dapat menggambarkan adanya suatu data dan kecenderungan. Grafik dapat diklasifikasi menjadi grafik batang, grafik gambar, grafik lingkaran, dan grafik garis. Yang kedua ada chart. Chart merupakan salah satu bentuk media grafis yang digunakan untuk mengungkapkan informasi mengenai tahap-tahap dalam suatu proses, prosedur atau alur. Yang ketiga ada diagram. Diagram yaitu salah satu bentuk media grafis yang menggambarkan korelasi antar komponen yang terdapat dalam sebuah kesatuan atau sistem. Diagram sering dijumpai dalam buku teks, jurnal, dan majalah ilmiah. Yang keempat ada gambar. Gambar merupakan media grafis yang digunakan untuk menampilkan sebuah objek, benda, atau peristiwa. Gambar dapat digunakan untuk memperlihatkan profil seorang tokoh dan sebuah peristiwa bersejarah. Kelima ada foto. Foto adalah produk fotografi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada khalayak. Foto mampu digunakan untuk memperlihatkan objek dan peristiwa secara lebih realistik. Karya fotografi sering digunakan untuk mengomunikasikan objek dan peristiwa. Foto dapat mengungkapkan dengan jelas konsep-konsep yang disampaikan oleh guru. Kartun ialah format media grafis yang paling populer sebagai suatu media komunikasi. Kartun diartikan sebagai gambar atau karikatur yang dapat memberikan informasi jenaka tentang objek, orang, dan peristiwa. Media kartun seringkali dapat ditemui dalam media cetak seperti koran, majalah. Yang ketujuh ada poster. Poster adalah media visual yang dapat dipamerkan pada tempat tertentu sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh khalayak. Poster adalah media yang efektif untuk menampilkan informasi dan pengetahuan yang terkait dengan intelektual dan sikap. Poster dapat menayangkan informasi dan pengetahuan tentang isu-isu terkini seperti isu kerusakan lingkungan hidup, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi. Selanjutnya media cetak. Media cetak dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan-bahan yang dicetak di atas lembaran kertas yang digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang dipelajari. Misal, buku. Buku merupakan jenis media cetak yang banyak digunakan sehingga memberi kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jenis-jenis media cetak yang dapat digunakan yaitu seperti buku, teks, brosur, koran, dan majalah. Selanjutnya, media berbentuk papan, contohnya seperti papan tulis. Papan tulis merupakan media yang sering dijumpai di ruang kelas, baik papan tulis berwarna hitam maupun berwarna putih. Guru yang menggunakan papan tulis hitam atau hijau membutuhkan kapur. Contoh selanjutnya yaitu papan magnetis. Papan magnetis merupakan sebuah papan yang dilengkapi dengan magnet yang berguna untuk memasang hal-hal terkait materi pembelajaran pada papan. Contoh yang ketiga, papan interaktif. Papan interaktif dapat juga disebut dengan papan elektronik. Papan interaktif dapat diartikan sebagai sebuah papan digital yang menggunakan sambungan listrik. Apabila permukaannya disentuh, maka dapat bereaksi dengan berganti menu tampilan. Contoh-contoh yang keempat yaitu papan flanel. Papan flanel merupakan sebuah papan yang berbahan dasar kayu, sedangkan permukaannya dilapisi dengan kain flanel. Jenis-jenis media audio. Media audio yang pada umumnya digunakan dalam pembelajaran menyimak pada saat ini antara lain kaset audio, CD, dan radio. Media audiovisual. Media audiovisual merupakan seperangkat alat yang dapat diproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audiovisual antara lain TV, video, VCD, dan lain-lain. Selanjutnya, multimedia dan teknologi internet. Multimedia lahir karena perkembangan teknologi komputer dan digital. Media ini mampu untuk mengomunikasikan pesan melalui tayangan teks, suara, animasi, dan hiperlink secara terintegrasi. Selanjutnya, teknologi internet. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin beragam media yang digunakan memfasilitasi untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Salah satu media itu adalah jaringan internet. Jaringan internet telah membuat orang memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dengan cepat melalui jaringan internet.
Setiap orang dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selanjutnya e-learning. E-learning merupakan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau internet. Nah, selanjutnya program Powtoon. Powtoon merupakan program aplikasi daring yang dapat digunakan untuk membuat materi presentasi yang berbentuk video. Selain materi presentasi, Powtoon juga dapat digunakan untuk membuat video animasi. Program Prezi. Prezi suatu program aplikasi yang memiliki fungsi serupa dengan Powtoon dan PowerPoint. Prezi termasuk ke dalam aplikasi yang dapat diakses melalui daring dan luring. Prezi dapat digunakan melalui perangkat komputer, laptop, tablet, dan lain-lain. Program Prezi. Prezi suatu program aplikasi yang memiliki fungsi serupa dengan Powtoon dan PowerPoint. Prezi termasuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya e-book atau bisa disebut dengan buku elektronik. E-book merupakan bentuk elektronik dari buku cetak yang selama ini digunakan. E-book dapat diakses dengan menggunakan gawai seperti perangkat komputer, ponsel pintar, tablet maupun laptop yang terkoneksi dengan internet. E-book dapat dibaca secara daring maupun luring. Selanjutnya media visual 3 dimensi. Media 3 dimensi merupakan media yang secara tampilan dapat diamati dari arah pandang mana saja. Media ini disajikan secara visual, bahkan beberapa media 3 dimensi dapat disentuh atau dipegang. Selanjutnya media pameran. Media pameran atau display media digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Media pameran dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Setelah kita pelajari apa-apa saja media pembelajaran, sekarang mari kita menjawab soal berikut ini. Soal yang pertama, program aplikasi daring yang dapat digunakan untuk membuat materi presentasi berwujud video animasi adalah jawabannya D, yaitu Powtoon. Selanjutnya, media visual yang hanya dapat diamati dari satu arah, misalnya dari arah depan saja, disebut sebagai jawabannya B, media visual 2 dimensi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat berbagai jenis media yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu media visual 2 dimensi seperti grafik, gambar, foto, poster, dan media chat. Media visual 3 dimensi seperti model, diorama, dan miniatur. Media audio menggunakan suara untuk menyampaikan informasi seperti rekaman cerita, puisi, dan radio. Selanjutnya, media audio visual menggabungkan gambar dan suara seperti televisi, video, dan film. Multimedia dan teknologi internet mengintegrasikan teks, suara, video, animasi, dan hyperlink termasuk e-learning, Powtoon, Prezi, dan e-book. Setiap media memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi sesuai karakteristiknya, sehingga dapat dipilih berdasarkan kebutuhan pembelajaran. Kami, Nur Fazilah dan Ada Ulfa, pamit undur diri.